adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Tami. Saat ini kakak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi sifat koligatif larutan. Ya, kita mulai saja untuk soal nomor 1. Di sini diketahui ada 2 gram zat organik dilarutkan dalam 100 gram kapur barus. Jika larutan mendidih pada suhu 210 derajat Celcius, maka massa molekul relatif dari larutan non-elektrolit ini adalah, kalau seperti itu, berarti biasakan terlebih dahulu ditulis apa saja yang diketahui di dalam soal. Jadi yang diketahui dalam soal, yang pertama ada 2 gram zat organik dilarutkan dalam 100 gram kapur barus. Berarti zat organiknya bertindak sebagai zat terlarut, kapur barusnya bertindak sebagai pelarutnya, ya. Maka di sini yang diketahui yang pertama adalah massa dari zat terlarutnya sebesar 2 gram. Kemudian diketahui juga massa dari pelarutnya, ya, kapur barus sebanyak 100 gram. Lalu, jika larutan mendidih pada suhu 210 derajat Celcius, berarti itu adalah titik didih dari larutan TB, ya, yaitu sebesar 210 derajat Celcius. Maka massa molekul relatif dari larutan non-elektrolit ini adalah, selain itu juga diketahui titik didih kapur barus, ya, berarti titik didih dari pelarut murni itu sebesar 207,42 derajat Celcius. Kemudian ada Kb dari pelarutnya itu sebesar 5,611 derajat Celcius per molal. Yang ditanyakan adalah maka massa molekul relatif, berarti MR, ya, MR dari zat terlarut ini yang ditanyakan. Selanjutnya kita jawab. Berarti materi ini masuk ke materi titik didih, ya. Maka yang pertama kali kalian harus cari adalah penurunan titik didih, ya, delta TB-nya. Dimana untuk mencari delta TB itu karena di soal diketahui titik didih pelarut murni dan titik didih larutan, maka mencari delta TB rumusnya adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Berarti di sini titik didih larutannya sebesar 210 derajat Celcius dikurangi 207,42 derajat Celcius. Maka dihasilkan yaitu sebesar 2,58 derajat Celcius. Lalu sekarang setelah kalian mengetahui besarnya perubahan titik didihnya atau kenaikan titik didihnya, kalian untuk mencari MR, rumus MR itu ada di dalam rumus delta TB tetap, ya. Berarti di sini kalian masukkan rumus delta TB yang hubungannya dengan MR atau hubungannya dengan molaritas. Jadi delta TB sama dengan molaritas dikalikan Kb. Karena non-elektrolit, maka tidak perlu kalian kalikan dengan faktor Helmholtz, ya. Jadi di sini TB, delta TB sama dengan molaritasnya kita jabarkan, yaitu massa terlarut dibagi dengan MR dari zat terlarutnya, dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya, kemudian kita kalikan dengan Kb, ya. Dimana delta TB-nya yang sudah diperoleh sebesar 2,58 derajat Celcius, massa terlarutnya itu sebesar 2 gram, dibagi MR yang mau kita cari, dikali 1000, dibagi dengan massa pelarutnya sebesar 100 gram, kemudian dikalikan dengan Kb pelarutnya adalah 5,611 derajat Celcius per molal, ya. Jadi sekarang kalian boleh selesaikan dengan angka-angka yang mudah dulu. Seperti 1000 dibagi 100 ini bisa kita sederhanakan, ya. Jadi hasilnya 10. Lalu setelah itu kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret-coret, kalian lanjutkan. Jadi di sini 2,58 derajat Celcius per mol. Derajat Celcius sama dengan 2 dikali 10 dikali 5,611 derajat Celcius per molal. Molal ini bisa kita coret karena hasil dari mereka ini nanti molal, ya. Jadi di sini adalah, dibagi MR jangan lupa, dibagi dengan MR. Maka selanjutnya yaitu di sini kalian
cari MR-nya. Untuk mencari MR boleh pindah ruas ya. MR-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kiri kita pindahkan ke bawah. Jadi tukeran tempat. Maka di sini MR sama dengan 2 kali 10 dikali 5,611 dibagi dengan 2,58. Nanti kalau kalian hitung akan diperoleh hasilnya itu sebesar 43,5 ya. Jadi MR-nya itu adalah 43,5. Jawabannya yaitu yang A. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Nanti akan ada soal-soal berikutnya. Dicari ya di kolom video-video selanjutnya. Terima kasih.